Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozatul Jannah, NPM 2206104210054. Mata kuliah Pengembangan Agama dan Moral Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mutmainah, SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah, Rasul, dan Malaikat. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Bentuk iman kepada Allah adalah dengan bertakwa kepadanya, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Iman kepada Allah juga berarti meyakini segala ketetapannya dengan meyakini ke-99 sifatnya dan terdapat dalam Asmaul Husna. Dengan demikian, kita dapat mengimplementasikan iman kepada Allah pada anak-anak, yaitu dengan cara mengajak atau mengajarkan anak untuk selalu menjalani perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Misalnya dengan mengajarkan anak untuk selalu beribadah kepada Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan mendirikan sholat tepat waktu dan mengajarkan anak pelan-pelan untuk mengikuti puasa wajib dan sebagainya. Yang kedua adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana jumlah Nabi yang sebenarnya adalah 1024 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 315 orang. Namun yang wajib diimani ada 25 orang. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 orang yang terdiri dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul ini dapat diwujudkan dengan cara meyakini dan meneladani kisah setiap para nabi dan rasul, yaitu dengan mengajarkan anak untuk mengikuti serta meneladani suri tauladan, ajaran atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan meneladani sifat-sifat yang baik dari para nabi dan rasul lainnya. Yang ketiga yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, berbeda dari manusia dan jin. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, mereka diciptakan untuk selalu patuh dan tunduk, serta selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang diciptakan dengan tugasnya masing-masing. Jumlah malaikat yang sebenarnya ada ribuan, tapi yang wajib kita imani hanya 10 malaikat. Berikut 10 nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Yang kedua ada malaikat Mikail, yang mana tugas malaikat Mikail yaitu menyampaikan rezeki kepada semua makhluk Allah. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugas dari malaikat Israfil ini yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat ada malaikat Israel. Tugas dari malaikat Israel ini yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk hidup di dunia. Yang kelima ada malaikat Mungkar, dan yang keenam ada malaikat Nangkir. Malaikat Mungkar dan Nangkir ini tugasnya sama, yaitu menanyakan dan menguji keyakinan manusia di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Raqib, yang mana tugas malaikat Raqib ini yaitu mencatat amal baik manusia selama hidupnya. Yang kedelapan ada malaikat Atid. Tugasnya yaitu mencatat amal buruk manusia selama masa hidupnya. Kesembilan ada malaikat Malik, yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan, yang tugasnya menjaga pintu surga. Dengan memperkenalkan para malaikat dan semua tugas-tugasnya yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengajarkan anak misalnya dengan cara memberitahukan si anak agar selalu menjaga tingkah laku, ucapan, dan perbuatan. Karena apapun yang kita lakukan atau kita perbuat
serta kita ucapkan akan tercatat dan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal yang sesuai dengan perbuatan dan ucapan yang telah kita lakukan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga dapat dipahami serta bermanfaat bagi semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan atau ketidakjelasan dalam penjelasan saya tentang iman kepada Allah, Rasul, dan Malaikat. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.